Sahih. Iya. Ini Ustadz, apa kemarin saya masang status ya, ini ada Zoom nih sama Ustadz Ahmad Ridwan. Di komen sama teman saya, Ustadz Arif Rahman Hakim. Oh, Brebes. Iya, Brebes ya. Masya Itu Allah. temenan itu. Oh gitu. Masya Salamin Allah. ya. Beliau sekarang jadi Ketua JSIT Jawa Tengah. Oh, Masya Ya. Allah. Allah Jadi barik fikum. Alaikum mudah-mudahan waalaikumsalam. ketemu orang soleh di sini ketemu orang soleh kayak gitu. Iya. Itu Masya Allah. Ustaz Arif tuh kalau nggak dicolek nggak ngomong gitu. Pendiam. Ya Ustaz Ahmad Ridwan silakan ini untuk bisa menyampaikan materinya. Tadi sudah disampaikan sama Gus Ahmad dalam kita menuntut ilmu perlu tidak hanya menuntut ilmu tapi juga dalam berbisnis, dalam berkehidupan, dalam beramal soleh yang lain perlu niat dan pola pikir yang benar. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan juga dengan serta Ahmad Ridwan tentang menjemput rezeki dengan iman Baik. antara ikhtiar langit dan usaha bumi. Ya, mari teman-teman semua kita menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri utama kita. Kita awali dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Silakan, Akbar. teman. Baik, terima kasih Kang Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah, terutama Gus Ahmad Arwani, Masya Allah, ini pertemanan kami sudah 12-13 tahun ya, Insya Allah. 14 Ya, ya, ya 14. 14 tahun, 2012, afwan, 2012. Jadi bagaimana saya menjadi saksi lah tentang kegigihan beliau dalam menjaga silaturahim, kebersamaan beliau terhadap ilmu dan semangat beliau untuk terus mendedikasikan ilmunya, ya, mendedikasikan ilmu. Makanya saya juga menyimak dari tadi bagaimana beliau menyampaikan itu bukannya jargoni, bukannya iso ngajari, ra iso lakoni gitu. Tapi sudah melakoni dan lauzaki Allah ya ahada, saya tidak pernah ya, memberikan pujian di atas kepatutan dari apa yang semestinya Allah yang paling pantas memberikan pujian itu. Tapi setidaknya saya jadi saksi lah dalam perjalanan 14 tahun kami bersahabat, bersaudara karena Allah. 2013 sepertinya Ustaz ya. 13 tahun berarti Ustaz. Iya, Insya Allah. Masya Insya Allah Allah kan. 13. Ya, Masya Allah. Mohon doanya Ini selalu Ustaz. sehat-sehat Gus, Amin, Insya amin. Allah istiqomah. Amin. Yang paling penting dari beliau adalah bagaimana beliau ini punya semangat yang begitu besar yang harus saya apresiasi, share ilmunya, ya, karena kesuksesan beliau ya kalau dibawa sendiri aja mungkin ya sudah selesai di beliau, tapi beliau share ya tadi sampai harus ke apa namanya, ke beberapa desa, kota, kampung gitu. Beberapa waktu yang lalu teleponan, misalkan saya lagi di Jawa Tengah Ustaz, saya lagi di sana di sini gitu, Masya Allah. Jadi bukan cuma sekedar motivator, beliau juga mentor gitu yang membersamai para pengusaha dan yang ingin berusaha gitu ya, dan bagaimana menjadi pengusaha. Dan alhamdulillah tadi saya dengar niat yang benar dan besar gitu. Dia niat benar dan besar, besarkan niat kita. Kamin sagirin azzamathu niyah, berapa banyak amalan kecil dibesarkan karena niatnya. Wa kam min kabirin sagharathu niyah, sebagaimana berapa banyak amalan yang besar malah tak bernilai gara-gara niat yang salah. Terima kasih Gus Ahmad sudah mengingatkan anak secara pribadi dan teman-teman yang hadir pada kesempatan seminar hari ini. Di layar Zoom ada sekitar 286 dan di YouTube banyak lagi pastinya. Ada yang memilih, ada ke WA ke saya pilih di YouTube aja Ustaz gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini izin Gus Ahmad, saya juga ingin sama-sama kita belajar, bukan mengajar tapi belajar, karena belajar itu madal hayat katanya. Sepanjang zaman, sepanjang kita hidup. Jadi kalau kita bicara tentang menjemput rezeki dengan iman antara ikhtiar langit dan usaha bumi, maka yang pertama kali adalah
kita memahami ayat dari surat Hud ayat ke-6, surat 11 ayat 6, bahwa tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezeki. Ini dulu menjadi pola pikir kita. Karena dia yang menggenggam perbendaharaan langit dan bumi. Tidak ada seekor burung yang terbang di udara, tidak ada seekor semut yang berjalan di celah batu, tidak ada seekor ikan yang berenang di kedalaman lautan, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Nah, namun menariknya, meskipun rezeki telah dijamin Allah, tetap Allah memerintahkan kita umat manusia untuk berusaha. Bahkan bukan cuma manusia, Allah perintahkan juga hewan-hewan untuk tetap berusaha. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam keberkahan, dalam pergerakan ada keberkahan. Artinya bergerak itu ikhtiar, berusaha. Maka beliau mengatakan singa kalau dia diam saja dia tidak akan dapat makan. Gitu, kita kata Imam Syafi'i. Nah, inilah keseimbangan yang sangat agung pastinya dalam agama Islam. Bukan cuma sekedar bekerja tanpa doa, bukan pula berdoa tanpa bekerja, melainkan memadukan bagaimana ikhtiar langit dan usaha bumi. Nah, inilah tema kita. Makanya kita harus mulai dari sini, kemudian bagaimana cara kita memahami hakikat rizki. Para ulama mengatakan rezeki itu kullu ma yantafi'u bihil insan, segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk manusia. Banyak orang mengira rezeki itu uang saja. Saya dapat rezeki. Kenal Gus Ahmad ini sudah belasan tahun, Masya Allah, ya. Dan memang gigih sekali beliau, gitu ya. Dan ihtiramnya terhadap ilmu dan orang-orang yang dititipkan ilmu itu luar biasa, ya. Sampai kami selesai kajian dulu di tempat beliau selalu diajak makan siang gitu. Ustaz makan dulu Ustaz. Agak sulit menolak gitu kan. Ayo Ustaz gitu. Nah, maka ini rezeki. Padahal rezeki yang sangat luas ini ya, kita sering membatasinya dalam bentuk angka dalam rekening kita. Kesehatan rezeki, pasangan yang soleh adalah rezeki, anak-anak yang berbakti rezeki, ilmu yang manfaat rezeki. Kemudian jangan lupa sahabat yang baik rezeki, waktu luang untuk ibadah rezeki, hati yang tenang adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk bersyukur juga merupakan rezeki. Ini dia. Nah, itulah makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, rezeki itu ada dua. Rezeki yang dicari olehmu dan rezeki yang mencarimu. Jika engkau tidak mendatanginya, maka ia akan mendatangimu, katanya. Nah, ini kalimat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dikatakan beliau dalam kitab Madarijus Salikin di jilid kedua, di halaman 424. Apakah bertentangan dengan statement Imam Syafi'i tentang singa yang tidak keluar? Tidak. Tidak bertentangan. Dan di sini maknanya bukan agar manusia bermalas-malasan, tetapi agar hati kita tidak diperbudak oleh kegelisahan dunia. Nah, itu ya. Jadi bagaimana statement Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini berpadu, tidak saling kontradiktif sebenarnya. Oke, kita masuk sekarang. Bagaimana sih ikhtiar langit kita? Itu ikhtiar langit sebagai pembuka pintu rezeki. Tadi Gus Ahmad sudah mengutip ayat di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ya. Dan apakah Imam Qurtubi terkait dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Kata beliau, kata Imam Qurtubi rahimahullah, ayat ini merupakan janji Allah. Janji bahwa takwa menjadi sebab datangnya jalan keluar dari segala kesempitan dunia dan kesempitan dalam agama. Saya ulangi. Jadi ayat ini, kata Imam Ibnu Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, disebutkan atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, disebutkan ayat ini merupakan janji Allah bahwa takwa menjadi sebab datangnya jalan keluar dari segala kesempitan. Ya, baik kesempitan dunia maupun agama. Gitu. Jadi kalau kita lihat statement para ulama ini menunjukkan bahwa takwa memang ibarat akar dia, akar dalam pohon. Orang sering sibuk mempercantik daun, ranting, dalam kehidupannya. Tapi lupa tentang akar tadi. Padahal jika akar ini kuat, maka buah akan datang dengan sendirinya. Itu kan gitu ya. Apa yang membuat pohon itu berbuah lebat bukan cuma tentang buah daunnya yang hijau, yang bagus, yang rindang, bukan. Tapi bagaimana suplai terhadap kebutuhan yang dimiliki atau kebutuhan
yang dimau oleh pohon itu terpenuhi. Nah, akarlah ya menjadi penyerapnya. Nah, itulah makanya takwa itu menjadi akar, kata para ulama. Jadi ibarat pohon, dia adalah akar. Kemudian jangan lupa untuk memahami bahwa istighfar itu, kalau tadi pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah istighfar membuka gerbang langit. Jadi langitnya ada gerbangnya, ada. Surat Nuh, surat 71 ayat 10 dan sampai 12 mengatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Lihat kata Allah di sini, mohon ampunlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta serta anak-anakmu. Ketika seorang yang mengadukan tentang kemiskinannya datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia menjawab, perbanyak istighfar. Yang mengadu tentang kekeringan, kerontang, paceklik, beliau mengatakan, perbanyak istighfar. Ketika ada orang yang mengadu tentang sulitnya memperoleh keturunan, buah hati, beliau katakan istighfar. Nah, masih tentang hal ini, Imam Qurtubi mengutipnya dalam kitab yang sama, Al-Jami' Ahkamil Quran, pada jilid ke-18, halaman 302. Karena apa? Kata beliau, kata Imam Qurtubi, karena seringkali yang menghalangi rezeki bukan kurangnya peluang, bukan. Melainkan banyaknya dosa-dosa kita yang menjadi penghadang. Ya. Bukan nggak ada peluang, peluang banyak. Kenalan si Anu, si itu, si Fulan, Fulana, Alan, dan sebagainya. Tapi boleh jadi yang menjadi penghalang rezeki kita sampai detik ini adalah banyaknya dosa kita. Ini nomor 2. Yang ketiga, bertawakallah yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum la ruziktum kama turzaqut tuyur, taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, atau tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Lihat burung, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Keluar dari rumahnya dalam keadaan temboloknya kosong, perutnya kosong, begitu kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Nggak pernah burung itu sekolah, nggak pernah dia kuliah, nggak. Tapi bukan berarti, maaf ya, udah nggak usah sekolah. Bukan itu maksudnya. Sekolah itu kan adalah cara kita untuk mensyukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita akal, fungsikan dengan baik gitu. Walaupun terkadang bahwa rezeki tidak hanya diukur dengan tingginya seorang dalam dunia pendidikan dan akademik. Kalau rezeki hanya diukur dengan pendidikan, titel akademik, mungkin guru-guru besar, para profesor itu orang paling kaya di dunia. Iya kan? Gitu. Nah, maka apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi, Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah itu memberikan penjelasan. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab yang sangat masyhur yaitu Jami' Al-Ulum wal Hikam pada jilid yang kedua, beliau mengatakan nih, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tawakal tidak menafikan usaha mencari sebab. No. Ya, jadi saya ulangi, hadis ini menjadi dalil bahwa tawakal tidak sama sekali menafikan usaha kita mencari sebab. Karena sebab itu adalah penting. Para ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah mengatakan al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab-sebab itu menjadi penting. Gitu. Nah, kalau kita lihat burung tidak pernah menunggu cacing masuk ke sarangnya, bukan? Ia terbang, mengepakkan sayap, ia mencari, ia berusaha. Namun hatinya tidak tergantung pada sayapnya, melainkan pada Allah si pemberi sayap. Ini yang penting nih. Kita sering salah memaknai antara tawakal dengan ikhtiar. Burung itu ikhtiar, mengepakkan sayapnya. Tapi dia tidak bergantung dengan sayapnya. Ya. Burung itu hanya menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita suka bilang ini, aduh, padahal saya sudah datengin, saya sudah buka, saya sudah datang lebih awal membuka dagangan saya, misalkan kayak gitu.
mana kebenaran janji Allah. Bukan gitu. Tapi melainkan bagaimana kita bukan cuma mengandalkan ikhtiar atau sebab, tapi tadi ingat yang kita andalkan tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan oleh Gus Ahmad tentang sedekah tidak pernah membuat miskin, melancarkan rezeki. Apa namanya? Kita bisa melihat misalkan ada seorang, mungkin kalau dulu sangat luar biasa ya, di abad ini ada namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Sulaiman Ar-Rajihi pemilik Ar-Rajihi Bank di Saudi itu, mendirikan ribuan masjid di seluruh dunia. Dia pernah hartanya sampai pada angka 110 triliun. Tapi dia dermakan sepertiganya kepada lembaga filantropi. Insya Allah. Sekitar 2025 kalau tidak salah, saya lupa di bulan berapa, waktu kami melakukan city tour kota Mekah, melewati salah satu dari masjid yang ada dan mungkin terbesar di kota Mekah setelah Masjidil Haram adalah Masjid Sulaiman Ar-Rajihi. Setelah itu kami minta hingga berhenti sejenak untuk sholat di sana. Kemudian ternyata Pak supirnya itu yang orang Indonesia, yang orang Sunda ini punya kawan adalah salah satu supir di keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Itu sampai saking perhatiannya beliau, bukan tentang berbagi sedekahnya saja, sampai supir-supir itu ditanya, dikenali betul, mana si fulan ini, nggak kelihatan sholat subuh. Masya Allah, ya. Mana si Anu ini, kenapa dia, sakitkah dia? Kalau sakit bawa ke rumah sakit, atau sudah ada penanganan medis belum? Ya. Rasulullah mengatakan, ma naqassa malun min sadaqah, harta nggak akan berkurang karena kita sedekah. Ini demi Allah, ini janjinya Rasulullah SAW. Demi Allah nggak akan pernah berkurang. Kurang mungkin dalam pandangan manusia, tapi ternyata dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Nawawi waktu menjelaskan hadis ini, kata beliau, ya hadis yang disebutkan Imam Muslim dalam syarah Muslim karya Imam Nawawi dalam jilid yang ke-16 disebutkan di situ. Kata Imam Nawawi apa? Allah memberkahi kaum mengaik. Kan gini, sedekah seperti sumur yang terus mengalir gitu ya. Terus semakin banyak air dikeluarkan, semakin banyak air baru yang masuk. Itu kira-kira. Jadi kalau diibaratkan atau ditamsilkan, diperumpamakan sedekah seperti sumur, maka setiap kali diambil itu atau disedot sumur itu dengan mesin misalnya, dia akan mengeluarkan air baru lagi. Terus air baru. Dan ini air yang tadinya diangkat bermanfaat buat orang banyak, bahkan buat ternak dan sawah ladang, keluar lagi air baru yang jernih lagi. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang keempat, bahwa jangan lupa untuk kita bersedekah. Ini jalur langit. Kemudian masih jalur langit, berbakti kepada orang tua ini. Ini cara atau jalur langit ini. Ya, bahkan ada orang yang pernah maaf gitu ya, melakukan sebuah tindakan kriminal dengan membunuh seorang wanita atau seorang akhwat yang dia, maksudnya akhwat tersebut menolak lamarannya, maka dibunuh lantaran akhwat itu menerima atau muslimah itu menerima tawaran atau lamaran pihak lain, dibunuh agar sama-sama tidak dapat. Waktu dia mengakui dan menyesali dan memohon arahan untuk bisa bertobat dengan nasuh, tobat yang benar, kata Ibnu Abbas apa? Ahayun walidatuka, apakah ibumu masih hidup apa enggak? Ibu masih hidup enggak? Dia bilang tidak. Maka kata Ibnu Abbas, segeralah engkau berbakti dengan segeralah engkau bertobat dan lakukan taqarrub kepada Allah dengan apa yang paling bisa kau lakukan. Begitu ditanya oleh muridnya, limadza sa'alta an hayati ummi? Kenapa tadi wahai guru kau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak? Maka jawaban Abdullah bin Abbas, li'annani la a'rif. Saya enggak tahu amalan aqrabu ilallahi subhanah min birril walidain. Karena saya enggak tahu ada amalan yang lebih gacor, lebih manfaat, lebih cepat
memiliki kuantum percepatan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Lihat betapa banyak orang mengejar investor ke sana kemari, tapi melupakan doa ibunya yang terabaikan. Dia cari ini, wah investor ini coba kita lihat dari Timur Tengah, wah coba kita datang kemana? Kita pergi ke Perancis, kita pergi ke Cina, kita pergi. Padahal ada langit, ya, ada langit lebih mudah untuk terbuka dengan air mata orang tua dibanding proposal bisnis setebal apapun dan secanggih apapun kita rancang. Ini ya, datang ke orang tua. Semalam waktu saya isi ya kajian pranikah karena hari ini si pengantin itu menikah di jam yang sama ini. Apa yang saya katakan? Saya bilang minta restu kepada orang tua. Orang tuanya berdoa sampai nangis. Wah itu saya bilang insya Allah modal berkah hidup nanti ya sampai ke jannah. Nah, itu semua tadi 5 hal tadi adalah jalur langit. Baik. Sekarang bagaimana memaknai sunnatullah mencari rezeki sebagai usaha bumi? Yang pertama, bekerja adalah ibadah. Allah mengatakan di Quran surat 67 ayat 15, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Dan berjalanlah di segala penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah nanti kita akan dikumpulkan. Nah, terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah memerintahkan manusia untuk terus bertebaran mencari penghidupan dan perdagangan. Ini dikatakan beliau dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Quranil Azim. Karena itu para nabi pun bekerja. Nabi Daud contohnya membuat baju besi, Nabi Musa menggembalakan domba, kemudian Nabi Muhammad SAW berdagang, juga pernah menggembala domba, gitu kan. Jadi inilah teladan kita bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan sunnatullah mencari rezeki sebagai usaha bumi ini adalah memaknai bekerja adalah ibadah. Jadi kalau di situ motivasinya seperti yang Gus Ahmad katakan, benarkan dan besarkan niat kita. Kalau di sini sudah benar, kita tidak mau menipu, tidak mau curang, tidak mau mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Terus yang kedua apa? Profesionalisme. Nah, profesionalisme ini atau al-itqan dalam bahasa agamanya mendatangkan keberkahan, benar. Dalam sebuah riwayat dari Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan," ya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang, "idza 'amila atqanahu." Kalau dia mengerjakan satu amalan, ia menyempurnakannya. Ia profesional. Jadi artinya kualitas kerja adalah bagian dari akhlak kita sebagai seorang muslim. Ya, bekerja asal-asalan itu bukan karakter orang beriman. Makanya di dalam 10 karakteristik orang beriman atau seorang muslim itu karakteristiknya salah satunya adalah munazzamun li syu'unihi. Dia semua urusannya tertata rapi, baik. Kemudian juga qadirun 'alal kasbi, mampu ya berpenghasilan. Sehingga dia tidak jadi benalu untuk kedua orang tuanya. Atau dia tidak menjadi benalu untuk sahabatnya, enggak. Dia berpenghasilan. Qadirun 'alal kasbi. Dan waktu Rasulullah SAW memilih untuk mengembalakan kambing dari beberapa penduduk Makkah itu, beliau mengatakan, "Wa kuntu ar'al ghanam 'ala qararit ahli Makkah," dan aku pernah menggembalakan kambing yang dibayar hanya beberapa kalau sekarang itu beberapa rial kali ya dari kambing-kambing penduduk Makkah, kata beliau. Coba di situ kata para ulama, diantaranya saya baca bagaimana keterangan Syekh As-Salabi dalam kitabnya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu an yakuna ib'an. Rasulullah tidak ingin menjadi benalu untuk keluarganya. Hebat sekali. Waktu itu kan beliau masih dalam pengayuman Abu Thalib. Beliau nggak mau jadi benalu. La yuridu an yakuna ib'an. Ya. Jadi yang kedua yaitu kalau kita bicara tentang sunnatullah mencari rezeki sebagai usaha bumi, setelah memahami bekerja adalah ibadah, profesionalisme mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, ilmu. Ilmu penting sekali.
Kenapa? Karena ilmu ini adalah kunci rezeki. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin juga akhiratnya gemilang, cemerlang, maka dia juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kecemerlangan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus dengan ilmu. Dan ini dikutip atau dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Faqih Al-Mutafaqih. Dijelaskan di situ tentang ucapan Imam Syafi'i bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin keduanya dengan ilmu. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah bahwa ilmu ini semacam kuantum, mempercepat jalan menuju rezeki yang halal dan berkah. Ya, bagaimana tidak, Allah sendiri mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah di surah Al-Mujadilah, gitu ya. Jadi yang ketiga tadi itu adalah kuncinya, kata Imam Syafi'i, adalah ilmu. Saya ulangi, untuk usaha bumi, memaknai bahwa bekerja adalah ibadah, kemudian profesionalisme mendatangkan keberkahan, dan jangan lupa ilmu adalah kunci rezeki. Nah, sering kita bertanya mungkin dalam benak kita, ya, kok ada orang rajin tetapi rezekinya sempit? Kadang-kadang kita mengkomparnya begitu. Nah, kita masih terjebak kepada angka-angka yang tadi saya katakan di kedalaman rekening kita. Pertanyaan ini sering menggelitik di benak kita atau mengusik ketenangan pikiran kita. Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya karena rezeki bukan cuma sekedar angka, bukan cuma sekedar jumlah. Bisa jadi hartanya sedikit tapi berkah. Bisa jadi hartanya banyak tetapi penuh masalah, penuh musibah. Yang enak apa? Yang angkanya besar, yang angkanya bagus, ya juga tidak banyak masalah. Kan itu ya, kita sepakat. Nah, maka Imam Ibnul Jauzi memberikan gambaran sebagai guidance buat kita. Bagaimana kata beliau? Aku mendapati bahwa maksiat dapat mengurangi rizki, sebagaimana ketaatan dapat mendatangkan keberkahan. Ini dikatakan dalam kitab Sayyidul Khatir, ya, oleh beliau di halaman ke-58. Aku mendapati bahwa maksiat dapat mengurangi rezeki, sebagaimana aku mendapati ketaatan dapat mendatangkan keberkahan. Itu ya. Rezeki ya dijemput, yang dicari apa? Berkahnya. Ya. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Manusia menghitung jumlah, Allah menghitung keberkahan. Gampangnya gini, kita pakai dua metode yang berbeda. Yang satu memakai metode kuantitatif, ya kan? Kuantitas, quantity. Sementara Allah menggunakan metode kualitatif, yaitu tentang kualitas. Kalau kuantitatif, ya angka-angka lah, gitu. Tapi kalau kualitatif, keberkahannya, kebermanfaatannya. Banyak orang punya harta, banyak sekali. Tapi tersalurkan pada maksiat, tersalurkan pada perkara yang tidak manfaat, kepada perkara yang tidak Allah ridhai, kepada justru hal-hal yang mengundang murka Allah. Banyak banget. Tapi jangan salah, ada orang yang mungkin tidak selapang rezeki orang pertama, tapi apa? Ternyata secara kualitas berkualitas sekali. Karena apa? Dia salurkan di jalan Allah, dia berikan di jalan Allah, dia donasikan di jalan Allah, dia pakai di jalan Allah. Karena Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdi. Allah senang melihat jejak-jejak rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya terlihat. Maksudnya apa? Terlihat penggunaannya, terlihat keberkahannya, terlihat kebermanfaatannya, ya, langgeng terus, ya. Banyak orang yang tersenyum karena dengannya dan sebagainya. Nah, baik. Sekarang kalau kita bahas
tema kita ini dari perspektif sains dan para pakar di kehidupan hari ini. Artinya mungkin kita tidak lihat agamanya di sini, ya, karena kita pengen lihat dulu apa sih komen mereka terkait dengan ini. Ikhtiar jalur memaksimalkan tadi jalur langit, tapi juga memaksimalkan ikhtiar jalur bumi. Artinya apa? Seorang yang menjadi penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, itu yang disebut Stephen Covey, sekarang sudah 8 kalau nggak salah, dulu kan 7, menjelaskan bahwa kepercayaan atau trust adalah fondasi yang paling vital untuk keberhasilan hubungan dan bisnis. Siapa pihak yang pertama kali harus kita bangun kepercayaan kita kepadanya? Allah lah. Iya kan? Tadi disebut oleh Gus Ahmad, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Nah, ini pertama kali harus kita bangun dulu. Baru nanti kepada relasi. Dalam buku From Strength to Strength disebutkan, orang yang gemar memberi dan melayani memiliki tingkat kebahagiaan serta kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya fokus pada akumulasi kekayaan. Ini ya, boleh dicatat ini. Saya ulangi lagi. Dalam buku From Strength to Strength disebutkan bahwa orang yang gemar memberi dan melayani memiliki tingkat kebahagiaan yang sangat tinggi, memiliki tingkat kepuasan hidup yang sangat tinggi dibanding mereka yang hanya fokus pada akumulasi kekayaan. Saya dan harta saya dan kekayaan saya. Ya, kalau gitu dia nggak akan puas. Makanya wajar, orang-orang ini kan tidak beragama Islam. Makanya wajar, kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin." Andai seorang anak Adam punya 2 sumur atau 2 lembah emas, maka dia labtaghaw salisan, dia akan berharap yang ketiga. Karena mindset berpikirnya adalah tentang fokus pada akumulasi kekayaan. Padahal apa? Kalau kita compare, kita bandingkan, ternyata apa? Allahu Akbar, ini penelitian abad sekarang, tapi perintahnya sudah 14 abad yang lalu. Atau tentang gambaran orang yang hanya berfokus pada akumulasi kekayaan, lihat kata Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Atau mentalitas atau karakter orang-orang yang berfokus pada akumulasi kekayaan. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi dia pikir hartanya akan mengekalkan dia dalam kehidupan yang fana ini. Maka salah, gitu ya. Ini dari 2 pakar yang saya kutip lah. Yang pertama dari seorang Profesor Stephen Covey dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People. Yang kedua dari seorang Profesor Arthur Brooks ya, dalam bukunya From Strength to Strength, bahwa ada terjadi perbandingan. Insya Allah ya. Dan ternyata capek-capek kita baca buku ini, Rasul kita sudah ngomong, Tuhan kita Allah Rabbul Alamin sudah mengabarkan seperti itu. Nah, baik, mungkin saya ingin membagi semacam kiat untuk kita bisa sama-sama menjemput rezeki dengan iman yang benar. Yang pertama, betul tadi, luruskan niat. Niat ini kan kaitannya dengan ketauhidan kita kepada Allah. Keyakinan kita bahwa Allah Ar-Razzaq, gitu ya. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu kita. Jaga tepat waktu. Jaga. Karena kalau Allah sudah menjadi prioritas kita, Allah akan prioritaskan kita. Yang ketiga,
perbanyak istighfar, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aku yang paling takut dan paling takwa kepada Rob kalian, aku beristighfar sehari semalam 100 kali. Nah, yang keempat, mulai kecil-kecil nih, sedekah harian. Nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja, sedikit aja dulu. Lama-lama nanti asa bisa karena biasa. Biasakan sedekah harian. Entah dalam bentuk apapun. Uangkah, sarapankah, air minumkah, pokoknya sedekah harian, usahakan. Ada yang kita berikan setiap hari. Coba, nggak usah besar. Mindset kita nggak usah besar. Dalam arti apa? Wow, oh, ini harus banyak. Nggak. Kecil dulu aja nggak apa-apa. Niatnya besar. Niat harus dibesarkan. Tapi prakteknya kalau belum mampu, mulai dari yang kecil dulu. Yang selanjutnya bakti kepada orang tua. Ini keramat berjalan. Ya. Baca sejarah orang besar, pasti dia baik sama orang tua. Ada, kalau tidak salah satu konglomerat di Indonesia namanya Sri Tahir ya. Tun Sri Tahir kalau nggak salah itu guntingin kuku orang tuanya, guntingin kuku emaknya. Ustadz Dasat Latif ya, guntingin kuku emaknya gitu. Nah, yang selanjutnya bangun malam ya, untuk sholat, tahajud dan doa. Ini prime time ini. Yang ketujuh, kuasai ilmu dan keterampilan yang kita miliki, yang bernilai pastinya, yang harus apa ya, menjadi dasar kita bahwa ilmu itu adalah ilmu keterampilan yang punya nilai. Dan yang kedelapan, bangun reputasi amanah, yang jujur, yang siddiq, yang terpercaya. Karena orang kalau sudah kecewa, ibarat tisu ini, ya, ayah bunda bang kakak bisa lihat di sini tisu, nggak kelihatan ya, ya baik. Nah ini dia tisu. Tisu ini kalau dia masih dalam keadaan seperti ini bagus, inilah kepercayaan. Tapi kalau sudah kita buat gini, ini, ya, reputasi kita hancur. Lihat, upaya kita untuk meluruskan seperti sedia kala butuh effort. Tuh. Makanya reputasi dibangun, yang amanah, yang jujur. Jujur selamat, insya Allah. Dan jujur menenteramkan. Ya. Amanah adalah kemuliaan. Khianat adalah kehinaan. Yang kesembilan, silaturahmi dan berjejaring dengan kebaikan. Ya kata Gus Ahmad tadi kan, mungkin dengan kita silaturahim ada punya peluang yang lebih besar daripada yang tidak pernah silaturahim saat kita menawarkan apa yang menjadi usaha kita. Yang ke-10, jangan pernah meninggalkan usaha hanya karena alasan tawakal. Jangan. Itu namanya bukan tawakal, tapi tawakal. Wanya panjang. Artinya tawakal itu artinya tawakal yang bohong-bohongan. Tawakal yang tawakalan, bukan tawakal beneran gitu ya. Tawakalan itu tawakal bohongan. Ya, bukan tawakal sesungguhnya, tawakal bohong. Baik, nah ini di bagian akhir nanti kita mungkin buka sesi tanya jawab. Kalau kita bicara tentang rezeki, kita temanya adalah tentang bagaimana menjemput rezeki tadi ya. Maka saya ingin katakan rezeki itu emang seperti hujan. Tahu hujan ya? Ada yang turun langsung dari langit, ada yang harus disalurkan melalui sungai, ada yang harus ditampung dalam waduk, ada yang harus ditimba dari sumur. Namun yang perlu kita sadari betul, fahami dengan benar bahwa sumbernya sama, Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Karena itu jangan hanya sibuk menggali sumur, tapi melupakan pemilik hujan. Jangan pula hanya mengadahkan ke langit tanpa menyiapkan wadah penampungnya. Gabungkan keduanya. Saat kita disunahkan sholat istisqa minta hujan, siapkan kanal-kanalnya. Siapkan wadah-wadahnya. Tangan bekerja di bumi, tapi tetap hati bergantung di langit. Atau hati bergantung ke langit. Tangan bekerja di bumi,
kaki menapak di bumi, tapi hati bergantung ke langit. Itulah jalan para nabi, para sahabat, jalan para ulama, orang-orang soleh yang kita baca dalam sejarah kegemilangan hidup mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Seakan semuanya bergantung pada kerja mereka? Bukan. Namun mereka berdoa dan bertawakal untuk memadukan kerja-kerja keras dengan kerja-kerja ikhlas. Dan ketika ikhtiar bumi kita ini bertemu dengan pertolongan langit, mantap ini. Lahirlah rezeki yang bukan hanya banyak, tetapi juga halal, berkah, baik, manfaat, dan penuh maslahat. Sebagai kata kunci, saya ingin meringkasnya mungkin dengan kata yang belum pernah didengar, singkatan yang tidak pernah didengar sebelumnya. Saya ingin ini menjadi semacam brand atau syiar kita. Nanti yang bisa membordirnya silakan bordir, menyablonnya sablon lah, atau yang membuatnya di topi buatlah, atau bikin tagar lah, tagar bikin. Namanya Dumudom. Yang mendengar coba tulis apa tadi yang saya katakan? Ini kalimatnya saya dari segitu banyak saya ngomong. Dumudom. Apa? Dumudom. Ya, catat baik-baik. Dumudom. Apa maksudnya Ustaz Dumudom? Mungkin kalau jadi brand Muslim wear, Dumudom ini apa nih? Produk mana nih? Ya, Dumudom ini adalah nggak pakai P. Ya, Dumudom, betul. Dumudom ini doakan usahamu, usahakan doamu. Ya, Dumudom ini adalah doakan usahamu dan usahakan doamu. Jadi kita punya usaha apa? Doakan usaha kita. Allahumma rabbana ya Rabb. Ya Allah, ini dagangan kami, ini usaha kami, ini bisnis kami. Doakan. Banyak orang yang lupa mendoakan usahanya sendiri. Ya. Allahumma barik, ya Allah berkahi, ya Allah. Serius itu doain usaha kita. Dan usahakan doamu. Ya, itu yang disebut dengan Dumudom tadi ya. Mudah-mudahan nanti begitu saya ketemu di jalan-jalan ada yang pakai topi Dumudom nih ya. Nah, ini yang kita launching hari ini agar mudah diingat, mudah untuk difahami. Doakan usahamu, usahakan doamu. Allah Ta'ala alam, saya kembalikan lagi dan mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu nafi buat kita semua dan Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya. Silakan, Kang Erwin. Ya. Suaranya belum keluar, Bang. Belum keluar Bang Erwin suaranya. Oke. Jazakallah khairan kasiran buat Ustadz Ahmad Ridwan. Ya, kita sudah menyimak banyak sekali sampai 10 poin kayaknya. Kalau dirangkum kayaknya terlalu lama. Silakan nanti nonton lagi di YouTube-nya. Tapi yang saya suka adalah dari kalimat bahwa saya catat di sini seringkali yang menghalangi rezeki kita bukan karena satu, mungkin kurangnya peluang. Atau ilmu kita yang banyak, atau juga ikhtiar kita yang maksimal. Tapi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Wah, ini kalau bagi saya ini luar biasa. Artinya mungkin kenapa sih kelihatan banyak orang yang bekerja ikhtiarnya maksimal tapi kok begitu-begitu aja gitu ya. Nah, tadi alhamdulillah sudah disampaikan sama Ustadz Ahmad Ridwan bahwa akan dibuka 1-2 pertanyaan ya. Saya pengen yang bertanya kameranya on ya, silakan. Oh, ini langsung Mbak Sarah Rais. Mbak Sarah, ada Mbak Sarah? Kita minta on video dulu aja, Bang. Ya, coba Mbak Sarah, mana? Nah, on video dulu ya semuanya ya. Yang bertanya ini kesempatan nih, bisa langsung bertanya sama Mbak Sarah nih. Mbak Ustadz Ahmad Ridwan.
Ya, Ya, silakan silakan bisa Mbak Sarah. on kamera, Mbak Sarah. Sarah. Satu-satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tadi tentang tawakal. Tawakal ini adalah menjadi win-win solution ya untuk segala hal. Ini kesimpulannya tadi. Kemudian ini mengenai usaha tadi Ustaz. Ini berkenaan dengan ya keyakinan mungkin ya Ustaz. Karena yang ana alami ini baru-baru inilah, bermitra dengan mitra yang awalnya anak itu melihat beliau ini adalah ya karena casing atau karena casing entah karena apalah qadarullah, kalau anak sih lebih ke itu balik lagi ini adalah kehendaknya Allah gitu, harus terjadi musibah seperti ini gitu. Sistem oke, semua oke, konsep apalagi semuanya oke. Yang terjadi kerugian itu adalah ya karena beliau artinya ada melakukan sesuatu hal yang sehingga ludes lah di situ usaha anak. Qadarullahnya juga mitra anak ini ya tadi awalnya kan melihat celana cingkrang, bicara ya Islam terus, ya tidak mana kita tidak percaya gitu kan. Akhirnya seperti itulah Niko pula gitu kan. Ya. Tapi yang terjadi itu amblasnya anak usaha itu dengan mereka justru dengan mereka ini. Ini setan Ana jadi keluar banyak. Ana sudon sama mereka. Ini apa yang salah? Ana bilang tadi prosesnya itu tadi surat 71 ayat 10 itu ya beristighfar. Oh kesalahan mungkin bukan mungkin. Ana banyak salah di sini. Apa yang harus diperbaiki atau bagaimana ada beberapa langkah tadi yang Ustaz uraikan. Nah ini seperti ini nih apa ya? Untuk menanamkan tawakal ini Ustaz. Nah, ini yang seperti apa gitu yang itu tadi memang oke, tawakal bisa bukan dijadikan, harus dijadikan adalah sebagai win-win solution. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai Langsung catatan dijawab. ini Ustaz, sebagai catatan beliau berarti di bisnis sendiri Ustaz, bukan di bisnis yang anak tekunin gitu Ustaz. Jadi Baik. di bisnis personal gitu Ustaz. Baik. Ini langsung dijawab, Gus Ahmad, Kang Erwin. Langsung Ya, Bang Erwin, Ustaz. langsung aja. Ini, atau ini ada satu penanya lagi Bang Erwin. Oke, Pak baik. Oh, Silakan. boleh. Pak Wo, silakan Pak Wo, bisa di-unmute. Pak Wo, langsung ya. Ini 2 pertanyaan aja. Silakan Pak Wo. Oke. Itu masih unmute tuh, Pak, masih mute itu. Ya. Pak Wo, silakan. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Assalamualaikum. untuk pertanyaannya ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya adalah pernah usaha dan pernah mengalami ya kemajuan lah. Ya, kemudian ketika usaha turun, ya yang tadi jalur langit, jalur bumi sudah dijalankan, tapi pada kenyataannya susah untuk mengangkatnya. Yang pada akhirnya ya usaha tutup. Ya, apakah apa yang perlu dilakukan kembali dan apa yang salah dengan apa yang salah jalani? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Wo. Bagus pertanyaannya. Silakan langsung Ustaz. Sepertinya senada ya 2 penanya ini ya. Ada perbedaan sedikit Ustaz. Baik. Yang pertama mungkin ya, silakan Ustaz. Ya, jadi pertama memang tidak bisa kita don't judge the book just from the cover gitu ya. Bahwa cuma tampilan pakai gamis. Abu Lahab juga dulu pakai gamis. Ya, gitu kan. Gitu. Karena ini kan pakaian adat orang-orang di Arab. Kemudian ngomong Arab mulu Ustaz. Ana antum ya kan, afwan, jazakallah khairan. Abu Lahab juga dulu ngomong gitu sama Abu Jahal gitu kan. Ana zahibun ila, itu juga omongan dia gitu. Jadi bukan tentang itu sih. Ya bukan tentang itu, karena kota Mekah itu melahirkan Abu Bakar, Utsman, Ali, tapi juga ada Umayyah bin Khalaf, ada juga Abu Jahal, Abu Lahab, CS dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada semacam traumatik begitu?
ya pastinya la yulagul mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin tidak mau dia terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Atau kalau kata-kata itu diterjemah secara harfiah, dia tidak boleh digigit ular, dipatok ular dalam dari satu lubang yang sama 2 kali. Nggak boleh. La yuldagul mu'min min juhrin marratain. Dia harus mengambil pelajaran, gitu kan? Kalau mengutip ucapan para motivator, ya ambil jatah gagalmu. Setiap kita punya jatah gagal, ambil jatah gagalmu di usia muda, gitu katanya. Karena apa? Karena pada saat usia muda, saat jatuh, bangkit lagi itu lebih cepat daripada saat mengambilnya di usia tua. Nah, tapi tadi sudah disclaimer sama mentor kita, itu usaha pribadi beliau, bukan yang didampingi, dimentori oleh Gus Ahmad. Baik, semoga Allah berikan ilmu untuk kita mengambil ibrah dari setiap kejadian yang pernah kita alami dan itu tidak mengenakan. Nah, adapun Ustadz, udah jalur langit, jalur bumi, jalur mana lagi nih Ustadz, gitu kan? Nah, kita ini apa ya? Mungkin karena ini kan sifatnya misteri. Saya juga, kita itu kan meliputi saya. Karena sifatnya misteri, jangan-jangan begitu di kilometer 12 itulah ya tempat terindahnya. Tapi kita merasa, waduh udah di kilometer 10 ini, cukuplah gitu ya. Ternyata udah terperosok, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, terjerembab lagi. Udahlah gitu. Nah, padahal di kilometer 12 itulah, atau di ketinggian 2.900 mdpl lah kita akan melihat bagaimana sunrise itu indah. Tapi kita memilih untuk di 1000 mdpl, ya masih kehalingan pohon-pohon gitu kan. Nah gitu. Jadi teruskan saja, karena yang kita yakini Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Waman aufa bi ahdihi minallah, kata Allah di Quran surah 9 ayat 111, siapa orang yang lebih menepati janjinya dari Allah? Atau adakah pihak yang lebih menepati janjinya dari Allah? Enggak ada. Ya. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, maka berbahagialah dengan jual beli yang kau lakukan bersama Allah. Ya. Jadi untuk Pak Wo, tetap semangat Pak. Ya, teruskan ikhtiarnya, maksimalkan jalur langitnya dan tempuh dengan maksimal jalur buminya, insya Allah ya. Karena tadi ngeliat kayaknya ada nama beliau Bogor gitu, boleh Pak main-main ke tempat kami, pesantren kami di Tajur Bogor ya. Nah, kita bertetangga rupanya. Begitu Kang Hendy, Anda kembalikan ke antum. Allah taala alam. Kalau satu lagi apa mungkin kan ada apa? Oh, silakan. Pak Abdullah Diu Bang, kemarin. Ya, Pak Abdullah Diu. Silakan Pak Abdullah. Silakan. Ya, unmute dulu. Nah, silakan Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas materi yang sangat bagus sekali. Gini aja Pak langsung ya. Saya sama dengan Bapak tadi itu jatuh bangun dalam membangun usaha. Cuman saya yang belum tahu pasti bahwa selama ini saya membangun usaha itu atau bisnis itu bisnisnya yang istilah sekarang itu multi level marketing ya. Itu sudah beberapa usaha seperti itu yang kami lakukan. Maksudnya ya satu gagal kemudian pindah lagi ke yang lainnya. Apakah usaha seperti itu diperkenankan ya? Karena memang saat kita di prospek itu bahwa ini usaha yang halal, kemudian dengan jaminan bahwa kita mengajar kepada kebaikan, maka orang melaksanakan kebaikan itu kita juga akan mendapatkan pahala. Multi level marketing ini kayaknya berasaskan di situ, sehingga orang juga mudah untuk tertarik karena di sana ada kebaikan. Aku sampai dengan hari ini kurang lebih 5 atau 6 LA yang kami ikuti, memang tidak ada satupun yang sukses, yang berhasil. Mohon solusinya Pak Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Haji, saya langsung jawab. Pertama, mendudukan perkara multi level marketing dalam pandangan dan timbangan Dewan Syariah Nasional MUI. Bisnis multi level marketing atau MLM ini penjualan dengan sistem langsung berjenjang gitu ya, penjualan langsung berjenjang. Dia bisa jadi haram jika berupa praktek yang sifatnya money game ya, atau penipuan. Namun jika dia sistemnya diubah menjadi MLM syariah, nanti ada syaratnya, tinggal dibaca, dan ini bukan forum yang tepat untuk membahasnya lebih dalam. Itu diatur tuh sama fatwa MUI, kalau tidak salah di nomor 75 di tahun 2009, fatwa MUI tentang itu. Nah, bagaimana kriterianya? Ada barang atau jasa yang real, bukan komoditi ribawi, transaksinya transparan, komisi berbaginya jelas gitu ya, keuntungannya wajar, tidak ada ihtikar, penimbunan, bai'un najas, jual beli kong kali kong sesuai syariat, dan tidak ada biaya pendaftaran yang yang fantastis berlebihan, dan tidak aja juga ada kewajiban membeli, tidak ada kewajiban kewajiban membeli kembali atau buyback. Nah, tidak juga sifatnya mengeksploitasi, artinya mentang-mentang dia online dieksploitasi kan ya. Nah, itu beberapa syarat yang dikatakan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, adapun udah beberapa kali Ustadz MLM-nya saya juga tidak tahu ya apa jenisnya kalau memang itu MLM, tapi saya ingin katakan gini loh, ikhtiar dalam arti bahwa usaha kita dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi, apa kata beliau, bahwa Rasulullah SAW ditanya, su'ilan Nabi SAW anil kasbil atyab, Rasulullah ditanya tentang jual beli atau dengan apa penghasilan yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Beliau menjawab, kata beliau, amalur rajul biyadihi, yaitu pekerjaan seseorang yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Dan yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan segala jual beli atau transaksi yang mabrur, yang baik gitu. Nah, itu aja dikatakan oleh beliau. Dan adapun kenapa dan boleh jadi, karena banyak juga yang nakal gitu dan tidak sesuai dengan kepatutan syariah atau syariah compliant, akhirnya kita yang ada di dalam kecipratan tidak berkahnya, begitu ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang bisnis itu, Pak, kalau bisa memang kita bersaudara, punya ekosistem, saling menularkan kebaikan, ya, saling support, memotivasi, dan yang dibina oleh kawan saya, saudara saya, sahabat saya, Gus Ahmad Arwani ini, yaitu ya memang coba ada kajiannya, ada tirakatnya. Tirakat itu diajak sama-sama soleh bareng gitu. Ayo, ada tahajudnya bareng, ada kajiannya bareng, diingatkan tentang sedekah berjamaah maupun sedekah pribadi. Ya, jadi ini yang membuat kita makin dekat sama Allah. Ya pastinya jangan lupa, kan kalau kata Imam Syafi'i, belajar itu ada suhbatu ustazin, ada membersamai guru. Jadi kalau dalam bisnis ada mentornya gitu. Jadi kalau seandainya kita jalan aja nggak pakai navigator, kita jalan nggak pakai Gmap, nggak pakai Waze aja, kita suka bingung kan, bahkan bukan cuma bingung, cenderung nyasar dan nggak sampai-sampai. Nah, bagaimana dengan bisnis? Yaitu juga ya, cari komunitasnya, kemudian ekosistemnya bagus nggak, sama-sama nggak niatnya, sama-sama nggak semangatnya. Kalau ada, sefrekuensi berarti kita. Nah, yang paling penting setelah itu, atau tidak kalah penting setelah itu, mentornya, ada gurunya enggak, suhbatu ustazin, ada yang mengarahkan enggak. Kalau enggak ada, ya udah, kita pakai jurus yang disebut dengan dewa mabuk gitu ya, jalan aja kemana aja gitu kan. Atau pakai mazhabnya, mazhab Com Samsin gitu loh Pak Abdullah Haji. Apa itu Com Samsin? Mazhab comot sana, comot sini. Ya susah kan gitu ya. Mazhab baru itu, Com Samsin namanya. Allah alam bisawab, begitu. Saya kembalikan lagi ke host terbaik kita, insya Allah. Oke, jazakallah.
Ustadz Ahmad Ridwan. Ya, ini yang terakhir poinnya dewa mabuk ya. Barangkali bisa ditutup doa dulu, Ustadz. Oh iya Ustadz, langsung aja bisa tutup doa. Baik, semua ya Bunda Bang Kakak yang dimuliakan Allah, panjang sudah kebersamaan kita dalam menuntut ilmu ini. Walaupun kita berjauhan tempat, tapi insya Allah niat kita sama-sama ingin mencari doa Allah dalam pelajaran kali ini. Kita tutup kajian ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkahi kita, semua usaha kita, aktivitas kita, rezeki kita, keluarga kita, dan ilmu yang kita miliki. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطيئتنا في أمرنا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا من عندك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah pemahaman agama kami, ia adalah pegangan hidup kami. Perbaikilah dunia ini, karena sementara waktu kami tinggal dan menetap di sini. Perbaikilah akhirat kami, karena kelak pasti kami akan kembali kepadanya. Jadikan sisa usia kami, ya Rabbana, sebagai penambah kebaikan dalam catatan lembar kebaikan-kebaikan kami. Dan jadikan kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari segala keburukan yang kami lakukan atau kami peroleh. Allahumma Rabbana hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran buat Ustadz Ahmad Ridwan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita bisa praktekin dalam kehidupan dan insya Allah akan menjadi jariah buat Ustadz Ahmad Ridwan. Kita ucapkan sama-sama terima kasih jazakallah kepada Ustadz Ahmad Ridwan dan Gus Ahmad. Oh ya teman-teman sekalian, terima kasih Ustadz Ahmad Ridwan. Besok ya, insya Allah akan ada Zoom. Nah ini Zoom yang pasti akan dinanti-nantikan sama teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih kita punya bisnis yang praktis dengan modal yang minimalis. Akan disampaikan oleh Gus Ahmad Musyafa Armani. Jadi pastikan teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir juga besok. Ya, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Ridwan, Ustadz Ahmad Ridwan ya, tentang bagaimana kita menjalankan bisnis. Perlunya punya komunitas yang soleh, yang terus membimbing, yang mengantarkan kita tidak hanya mendapatkan rizki yang besar, rizki yang banyak, tapi juga keselamatan dunia dan akhirat. Saya MC pastikan besok hadir ya. Insya Allah kita akan mendapatkan materi dan ilmu, informasi dan peluang usaha yang akan disampaikan sama Gus Ahmad Musyafa Armani. Saya selaku MC mohon maaf Ustadz Ahmad Ridwan mungkin banyak salahnya. Terima kasih. Ahmad, ya kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz.